bagaimana terjadinya biarawati. Ya, saya Pendeta Henry Tandiana, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, bagaimana terjadinya biarawati? Saya cari di Alkitab, nggak ada biarawati. Itu loh Pak HTD, biarawati Katolik. Saya cari biarawati Katolik. Biarawati kagak ada, Katolik juga nggak ada di Alkitab. Kalau Kristen ada, semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Tidak ada rasul Katolik, itu nggak ada. Waduh, kena prank dong selama ini 2000 tahun. Ya. Karena di Alkitab tidak ada, lalu saya coba cari di Google. Ya, di Google itu ada begini, pastor dan biarawati itu identik dengan atau pilot dan pramugari, dokter dan perawat gitu ya, dokter dan perawat, pilot dan pramugari, pastor dan biarawati. Apa maksudnya aku nggak ngerti ya, tapi pastor itu katanya kalau ada pastor ya ada biarawati, kalau ada pilot ada pramugari, kalau ada dokter ada perawat. Nah seperti itu. Oke, karena di Alkitab tidak ada, mungkin ya kisah ini mungkin ini Pak Pendeta HTD itu kura-kura dalam perahu atau perahu dalam kura-kura ini ya. Kita mau melihat Hakim-Hakim 11 ya, ayat 29 terus ya dibaca ya, atau dari ayat 1 juga boleh. Ceritanya ada seorang namanya Yefta. Yefta itu ibunya sundal. Bahasa halusnya itu pelacur. Bukannya kebalik, Pak. Pelacur itu kasar, halusnya sundal. Ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 11 itu ayat dari 1 baca saja. Bapaknya namanya Gilead, lalu punya anak, ibunya pelacur lah, punya anak namanya Yefta. Yefta ini jago perang lah, panglima perang lah. Lalu diusirlah ini dari kelompoknya itu, dari grup gitu ya, diusir. Giliran mau perang, butuh ini panglima perang. Lalu Yefta ini dipanggil lagi. Oke, kalau aku mau perang, aku jadi kepala suku kamu. Oke, akhirnya Yefta ini jadi kepala suku. Lalu berperang lah. Lalu ini dia, Yefta itu bernazar. Nazar itu ya sarser sama sumpah lah ya. Lalu bernazarlah Yefta di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30. Nazarnya nggak main-main loh, kepada Yahweh. Yahweh itu adalah Yesus roh. Jika engkau ya Yesus sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ini dia. Maka apa yang keluar, ayat 31, apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaanmu ya Yahweh. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Nah, maksudnya adalah diperkirakan yang keluar pertama kali dari rumah itu adalah binatang, mungkin dombanya. Nah, itu akan kupersembahkan untuk kurban bakaran. Enggak, taunya yang keluar adalah anak perempuannya. Ketika perang terus selesai perang, pulang ke rumah dong. Yang menyambut pertama kali keluar dari rumah enggak taunya anak perempuannya, anak tunggal lagi. Ya, tidak disebutkan sih namanya ya. Rumahnya itu di Mispa, yang menyongsong dia dengan memukul rebana itu anak perempuannya. Tidak disebutkan namanya. Lalu nyeselah ini si Yefta ini. Aduh, ya Neng itu ya. Kalau sekarang nih, Neng, kenapa kamu yang keluar menyambut papi gitu ya. Emang kenapa papi? Aku udah bernazar sama Yahweh Tuhan Allah bahwa siapapun yang pertama kali menyambutku dari rumah itu akan ku persembahkan sebagai korban bakaran, sebagai milik Allah. Kan tidak mungkin dong manusia disembelih jadi korban bakaran, tidak mungkin dong ya. Lalu option kedua, menjadi milik Allah, milik Tuhan Yahweh. Lalu anaknya ini ngomong gini, ya sudahlah nggak apa-apa papi gitu ya. Papi nggak apa-apa, tapi aku mau menangisi dulu selama 2 bulan kegadisanku. Terus dibaca terus, lalu
anak perempuan ini ya merenung menangisi bersama teman-temannya, kegadisanku nanti akan tidak akan sampai selama-lamanya, selama hidupku tidak kenal laki-laki. Gadis itu tidak pernah kenal laki-laki di ayat 39, Hakim-Hakim 11:39. Ya. Lalu diratapi oleh perempuan-perempuan Israel, bahkan menjadi tradisi setahun sekali itu ada 4 hari perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta. Jadi para perempuan Israel itu menjadikan tradisi ratapan 4 hari dalam setahun untuk meratapi si Yefta itu. Artinya akhirnya Yefta ini dipersembahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan, tentu saja di rumah ibadat ya, tidak kenal laki-laki, ya. Ya, perempuan, gadis tidak kenal laki-laki melayani Tuhan. Apakah ini cocok dengan biarawati? Silahkan Anda yang menilai. Kayaknya sih cocok Pak ATD. Gadis yaitu dari gadis melayani Tuhan tidak kenal laki-laki. Kenalnya cuman sama pastor doang. Tapi kenapa di Google kalau ada pastor selalu ada biarawati? Pak Pendeta HTD ini perahu dalam kura-kura ini. Jadi kisah Yefta dan anak perempuannya di dalam Hakim-Hakim 11 ya, silakan dibaca dari ayat 30 itu terus sampai ayat 40 ya, 40-an tadi ya. Bahwa itulah awal mula ada seorang perempuan gadis, anak perempuan anak gadis yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau yang dipersembahkan untuk Tuhan itu adalah laki-laki diserahkan untuk Tuhan. Yesus di dalam Lukas 2 ayat 21, 22, 23 ya. Itu disunat benar ya? Aku salah, saya cek dulu ya. Lukas 2 ayat 21 sepertinya benar. Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunat. Lukas 2 betul. Ayat 21 Yesus disunat. Ayat 22 itu diserahkan kepada Tuhan. Kan anak-anak laki-laki sulung toh di dalam Lukas 2 ayat 7. Jadi Yesus itu sebagai anak lelaki sulung ada penyerahan untuk Allah ya, diserahkan kepada Tuhan lalu membayar akikah di ayat 23. Jadi Lukas 2 ayat 21 disunat, ayat 22 itu diserahkan kepada Tuhan, lalu ayat 23 itu membayar akikah. Ini biasanya 40 hari ya. Itu kalau anak laki-laki lah, ini anak perempuan dipersembahkan untuk Tuhan memang nggak ada ya, kecuali kasus Yefta ini. Salah ngomong, nyesel dia. Kok aku bernazar ya, siapa saja yang keluar dari rumah akan kujadikan korban bakaran persembahan menjadi milik Tuhan. Nah, korban bakaran nggak mungkin manusia disembelih, makanya menjadi milik Tuhan. Apakah ini cocok dengan biarawati? Ya, silahkan Anda sendiri yang menilai. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di Google itu pasangannya pastor biarawati, dokter perawat, pilot pramugari. Pak HTD ini ya perahu dalam pura-pura, dalam kura-kura. Ya seperti itu ya. Jadi ini satu-satunya ayat yang bisa menjelaskan ya munculnya biarawati ya. Faktanya biarawati itu ada betul ya. Anak-anak kami sekolah di sekolah Katolik itu selalu ada wanita-wanita yang pakai cadar. Mereka biasa disebut suster. Ya, apakah suster itu biarawati? Kayaknya iya. Ya. Ya, yang masih muda-muda itu biasanya melayani di gereja, yang udah golongan tua taruh di sekolah-sekolah ya. Benar apa tidaknya saya tidak tahu. Yang saya tahu suster-suster di sekolah itu udah tua-tua. Maksudnya apa ini, Pak? Yang muda-muda taruh gereja. Yang tua-tua taruh di sekolah-sekolah Katolik ya. Apa maksudnya, Pak? Ya nggak tahu ya. Tapi ini fakta ya. Mereka memakai baju tertentu yang orang itu ada yang kadang putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam ya. Ya nggak tahu itu karena ini masuk golongan mana ya, disebutnya apa ya, ada Yesuit, ada dan lain sebagainya.
Saya pernah jadi Katolik sebentar sih ya, hampir 1 tahun itu gara-gara dulu pacar saya Katolik. Jadi saya suka masuk ke gereja Katolik. Lihat itu wanita bercadar ya. Kalau di umum itu disebut jilbab ya. Di masyarakat umum itu orang menyebutnya jilbab ya. Itu ada di gereja Katolik ya. Saya cari di Alkitab nggak ada, Katolik itu juga nggak ada, biarawati juga nggak ada ya. Jadi ya dasarnya mungkin cuman ini kisah kasus Yefta ini di dalam Hakim-Hakim pasal 11, baca saja mulai dari ayat 29, 30 terus ke bawah sampai 40 ya. Itu di situ itu ya karena salah nazar ya. Nazar itu bahasa Arab kurang lebih ya sarser sama sumpah ya. Dan itu benar ya. Itu hanya ada di Katolik. Kalau di Kristen nggak mengenal seperti itu ya, tidak mengenal seperti itu karena kasus Yefta ini kasus boleh dibilang salah nazar ya, salah nazar, makanya tidak ada di kekristenan ada wanita pakai baju cadar terus melayani Tuhan ya, tidak menikah, tidak kenal laki-laki, itu ditulis tidak mengenal laki-laki ya, seperti itu tidak ada ya. Semua rasul itu menikah ya. Paulus doang tidak ya. Paulus itu dipanggil jadi hamba Tuhan sebagai orang yang prematur, maksudnya belum berumur 30. Diperkirakan Paulus itu jadi tobat umur 27 ya. Dia di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 itu dia bilang, aku ini tobat seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, artinya prematur. Dia mestinya melayani itu umur 30, dia tobat umur 27, lalu 3 tahun ke Damsik di dalam Galatia 1 ayat 17. Baru dia gabung balik ke Yerusalem, Roma 16 ayat 7. Rasul-rasul sudah menjadi Kristen duluan sebelum Paulus. Jadi semua rasul itu Kristen, nggak ada rasul Katolik. Termasuk Paulus. Paulus juga Kristen ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, 3, dan 4. Sebagai orang Kristen aku itu tiba-tiba dibawa naik ke langit tingkat 3. Ke Firdaus. Jadi Paulus itu Kristen ya. Nggak ada Pak Santo Paulus ya, nggak ada. Itu Paulus Gatuso itu. Paulus yang lain, bukan Paulus Alkitab. Yang mendirikan gereja Katolik Roma itu bukan Petrus Pak, bukan. Itu mungkin Petrus Mancini kali ya. Petrus itu Kristen, nggak pernah Katolik. Jadi Santo Petrus nggak ada. Santo Petrus ya mungkin Petrus Mancini, ya, Petrus Gatuso ya. Paulusnya ya Paulus Mancini, Paulus Gatuso. Kalau ada Santo Paulus, nggak ada itu. Biarawati juga nggak ada di Alkitab. Tapi faktanya ada, betul? Nah, itu jawaban saya ya. Ya mau dibilang dicocok-cocokin silahkan. Tapi faktanya Biarawati ada. Dan yang paling cocok untuk menjawab sejarah munculnya Biarawati ya ini kisah Yefta ini. Makanya jangan sembarangan ya, jangan sembarangan bernazar. Tuh. Ini sebenarnya peringatan dari Allah, jangan bersumpah. Makanya di Perjanjian Baru ada ayat yang mengatakan jangan bersumpah. Kalian itu nggak punya wewenang apa-apa bersumpah. Di Kitab Perjanjian Lama sebenarnya Allah itu sudah ngasih warning, jangan bernazar kamu. Ya, jangan bernazar ya. Nazar itu sarser sama sumpah. Tuh contoh kasusnya itu si anaknya Yefta ya. Padat, singkat, dan clear. Silakan Anda sendiri yang menilai ya, nggak ada yang jelasin kayak gini. Gereja Katolik menutupi bagaimana seorang jadi biarawati ya. Ya kalau nggak ada biarawati, siapa yang mau jadi pastor? ATD ini gimana Pak? Kalau nggak ada biarawati, siapa yang mau jadi pastor? Astagfirullah ya. Ini candaan tapi nancep ini Pak. Iya nancep ya. Kalau nggak ada biarawati, siapa yang mau jadi pastor? Maksudnya ya. Ya, itu jawaban saya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.